Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Fauzi dengan nomor induk mahasiswanya 17010459096 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lalu kelas 2B pada yang biasanya pada hari Selasa pukul 8.40 sampai 10.20. Dan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan dari resensi artikel saya. Adapun ini adalah jawaban dari soal UTS yang telah diberikan dari Ibu Loli. Adapun soal UTS ini berjumlah 2 soal, dan yang pertama adalah menyampaikan atau meresensi artikel dengan bentuk dari game Bobli Battle dari game Jepang itu. Jadi dalam resensi artikel yang saya buat, bahwa artikel yang saya buat itu dibuat oleh Bapak H.M. Mansur dari YIN Ponorogo, dan penerbit atau pustakanya itu namanya Pustaka Loka. Dan dalam artikel ini menjelaskan bahwa manusia atau negara maju atau negara bisa berkembang karena dari sumber daya manusianya juga. Jika sumber daya manusianya bisa maju, bisa berkembang, maka negara akan lebih maju dan lebih berkembang. Dan dalam artikel ini pun sangat terkait juga dengan manajemen perpustakaan, di mana perpustakaan yang baik telah diatur oleh Undang-Undang Sidiknas pada nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan tentang bagaimana perpustakaan menjadi sebuah tolak ukur untuk negara yang bisa lebih maju lagi. Di sisi lain, artikel ini juga menjelaskan dan terkait dengan presentasi yang sebelumnya saya presentasikan, yaitu tentang organisasi dan pengoleksian, di mana artikel ini menjelaskan tentang cara-cara atau fungsi-fungsi perpustakaan, yaitu dalam bidang organisasi. Adapun fungsi-fungsi perpustakaan dalam bidang organisasi, yaitu pertama perencanaan, yaitu meliputi tentang menentukan tujuan perpustakaan itu. Lalu setelah itu dari sisi controlling atau pengendalian. Lalu selanjutnya ada habis pengarahan, ada juga habis dari pengelolaan itu ada pengarahan. Habis itu ada tentang aturan-aturannya, dan juga yang terakhir ada pemeliharaan. Dari yang pertama itu bahwa ada perencanaan, di mana perencanaan perpustakaan harus lebih baik dengan sebuah perencanaan atau menentukan mau kemana perpustakaan ini dibuat, yaitu tujuan utamanya yaitu untuk menjadi lebih berguna di masyarakat dan bagi yang membutuhkan sebagai sumber informasi dan sumber pustaka gitu. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan. Pengelolaan itu juga harus dikelola oleh khususnya lebih dikelola oleh pustakawan yang murni. Namun saat ini banyak sekali pustakawan atau seorang pustaka yang tidak dari bidangnya bidang ahlinya sendiri. Maka terkadang guru-guru bisa menjadi seorang fasilitator dalam pustakawan, bahkan kepala sekolah pun juga bisa bertanggung jawab dan ikut andil dalam perpustakawan. Selanjutnya itu yaitu ada pengendalian atau controlling yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah dalam ini. Selanjutnya ada juga pengarahan dari kepala sekolah. Lalu selanjutnya ada juga peraturan-peraturannya yang ditentukan agar perpustakaannya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah keterkaitan artikel ini dengan presentasi saya,
Yang tadi kan sudah organisasi, lalu selanjutnya akan saya jelaskan tentang koleksi buku atau koleksinya. Dalam koleksi buku ini, dalam menurut artikel ini, bahwa koleksi ini menjelaskan tentang bagaimana cara penyediaan koleksi-koleksi buku dalam perpustakaan yang baik dan yang benar. Adapun yang baik dan benar yaitu bahwa sumber-sumber koleksi atau sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan harus relevansi atau harus sesuai dan keterkaitannya, dan juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin membutuhkan dalam media membaca-baca ini. Dan artikel ini juga ditujukan sebagai cara membangun atau meningkatkan mutu membaca dan literasi masyarakat umum khususnya. Dan artikel ini juga menjelaskan bahwa perpustakaan sebagai tempat berdaya guna agar bisa menjadi yang lebih bermanfaat di tengah masyarakat yang lebih membutuhkan dalam proses membaca, dan juga khususnya pada para siswa dan mahasiswa untuk bisa memakai perpustakaan ini. Namun bisa kita lihat juga dalam artikel ini bahwa artikel ini menjelaskan tentang manajemen perpustakaan sekolah, bahwa ini lebih khusus kepada sekolah dan para anggota-anggotanya. Biasanya dalam sekolah ini pun yang biasa berikut andil yaitu ibu guru dan kepala sekolah, dan juga siswa-siswa yang menjaganya dan memeliharanya. Mungkin sekian dari jawaban saya nomor 1, yaitu tentang resensi artikel atau resensi buku dari apa yang telah saya sampaikan dan terkaitannya dengan presentasi yang sudah saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.